Selamat siang kader tentang dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Sigit Genceng. Masih tentang corona. Hari ini kita akan menghadirkan atau berdiskusi soal corona dengan salah satu aktivis muda dari Bantul, Mas Heri Fahamsah. Bagaimana tentang corona itu sendiri, terkait sekarang isu terbaru new normal, herd immunity dan seterusnya. Monggo Mas Heri Fahamsah, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lalu Sobat Sentong Channel dari Mas Sigit Harsono Putro alias Mas Grenjeng. Beliau ini salah satu senior aktivis di Bantul. Jadi bagaimana Mas Grenjeng tentang konsep new normal dan corona ya? Yeah. Jadi saya melihatnya seperti ini bahwa pemerintah ini kan kemudian kan dari awal mengatakan bahwa saya melihatnya adalah melihat sisi ekonominya dibanding daripada sisi kesehatannya. Karena itu yang Pak Jokowi pun sudah menyampaikan bahwa kita harus berdamai dengan corona. Lah, berdamai dengan corona ini kemudian dijawantahkan kemudian menjadi konsep new normal tersebut. Walaupun pada akhirnya new normal itu sendiri itu sebenarnya dalam tanda kutip lebih kepada pemahaman herd immunity ya sebenarnya seperti itu. Gitu Mas Grenjeng gambarannya, garis besarnya seperti itu. Nah, yang menarik adalah bahwa pemahaman masyarakat menjadi berbeda-beda ketika dikatakan new normal ini adalah kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak dan tentunya keselamatan masyarakat menjadi lebih terabaikan. Betul. Karena di situ dikatakan sing mati ya wis bene mati, sing urip alhamdulillah disyukuri. Artinya negara gagal hadir dalam permasalahan corona itu karena kepentingan ekonomi yang lebih besar. Kalau untuk Bantul sendiri, pendapat Mas Heri bagaimana terkait dengan penanganan corona ini? Jadi saya melihatnya seperti ini dulu. Kita harus melihatnya secara global dulu. Makanya saya tadi mengatakan bahwa pemerintah saat ini melihat dari sisi ekonominya dibandingkan keselamatan alias kesehatannya. Makanya kemudian adalah menggunakan konsep yang terbaru ini new normal karena dianggapnya ya seperti Mas Grenjeng tadi bilang, karena kondisi ekonomi Indonesia itu tidak sedang sehat-sehat saja. Defisitnya APBN itu hampir 400 triliun, sedangkan untuk penanganan COVID ini melalui yang sudah beredar sekarang itu ada bantuan langsung tunai atau kalau istilah lain itu kan jaduk yang ada dari Kementerian Pedesaan, ada dari kemudian dari Kemensos, dan bahkan kemudian diatur di dalam APBD itu sendiri. Tapi pada kenyataannya memang kondisi keuangannya tidak memungkinkan, sehingga kemudian kalau dibiarkan terus menerus juga akhirnya ya akan Indonesia juga akan tetap limbung. Maka kemudian agar kemudian ekonomi itu tidak tetap berjalan, maka kemudian pilihan yang diambil oleh pemerintah sendiri itu menggunakan tadi itu berdamai dengan corona COVID-19 itu sebenarnya pilihannya adalah new normal. Sedangkan kemudian kalau kita melihat di Bantul sendiri dalam beberapa pekan ini, hampir sepekan ini sudah tidak ada lagi penambahan kasus positif baru COVID-19. Artinya itu saya juga melihat keberhasilan dari pemerintah Bantul itu sendiri. Karena secara nasional kita lihat beberapa hari yang lalu itu mengcapai angka peak alias tertinggi hampir 900, hampir 1000 malah 900 berapa itu. Sedangkan di Bantul sendiri tidak ada penambahan. Artinya apa? Ya artinya Bantul pemerintah berhasil seperti itu. Walaupun ada beberapa catatan, saya melihatnya juga ada beberapa catatan, tapi saya melihat sisi positif dari pemerintah Bantul dalam menghadapi pandemi COVID ini. Untuk yang pertama, saya melihatnya langkah Bantul itu apa termasuk yang tanggap terhadap COVID ini. Buktinya apa? Pembukaan rumah sakit khusus COVID darurat di Banglipuro itu kan suatu ya perlu kita apresiasi. Kemudian hadirnya dapur umum di Gabusan itu juga bagus. Kemudian hal yang lain yang perlu kita ketahui bahwa medsos alias Facebook, Instagramnya pemerintah Kabupaten Bantul terhadap informasi seputar COVID ini sangat menarik. Hampir setiap hari mereka update, Mas. Jadinya pemerintah masyarakat itu jadi tahu tentang bagaimana penanganan COVID, kemudian bagaimana isu seputar COVID itu sendiri. Kemudian
berapa yang tertular, berapa PDP, berapa yang sembuh itu menjadi menjadi akurat, informatif, sehingga kemudian masyarakat bisa kalau kita waspada, tapi juga kita membanggakan ketika kemudian ternyata banyak yang sembuh seperti itu. Itu jadi tambah menguatkan imunitas kita ketika kemudian ada semangat baru, ketika kemudian di Bantul itu banyak juga yang sembuh. Bahkan selama seminggu ini tidak ada masyarakat yang tertular positif COVID seperti itu. Oke, sebetulnya juga yang menjadi menarik bahkan menjadi joke di kalangan masyarakat adalah dikatakan COVID-19 ini belum ada obatnya. Pernyataannya yang sembuh itu ngobatinnya piye gitu. itu gimana itu? Kalau saya melihatnya gini, makanya tadi konsepnya ada immunity ya. Jadi memang berdasarkan pengalaman, saya juga beberapa kali melihat orang yang sembuh itu lebih kepada ketahanan tubuhnya. Jadi lebih banyak, makanya kemudian kampanye dari pemerintah itu kan simple. Yang penting jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Polanya seperti itu. Yang penting kita rajin cuci tangan, kemudian tetap memakai masker seperti ini Mas, memakai masker biar kemudian jenengan bicara, saya bicara itu tidak saling menyemprotkan sendiri. Kemudian yang terakhir juga vitamin C, dan beberapa kali memang teman-teman yang sembuh itu memang dosis vitamin C-nya memang dibuat tinggi seperti artinya itu. Meningkatkan imunitas diri sendiri dan keluarga, pola hidup sehat dan bersih itu menjadi kunci keberhasilan. Betul, seperti itu. Nah, sahabat senang sekalian, memang kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintah, tapi terpenting adalah kita kemudian menjaga untuk kekebalan tubuh kita sendiri, keluarga utamanya, kerabat terdekat, lingkungan tetangga dan sepertinya itu yang mesti kita lakukan. Nah, sekarang saya ingin menyoroti sisi lain dari soal medis, Mas Heri. Kan di Bantul ini hampir semua sekarang kampung lockdown nih. Ya, lockdown. Sementara lockdown sendiri kan satu pertama mengganggu aktivitas, dan kemudian kedua ada di daerah bukan di Bantul tapi ada kecelakaan yang karena lockdown dan seterusnya. Ya sendiri melihat beberapa kali terjadi adanya konflik-konflik sosial yang muncul ketika ada berjalan yang melintas, kemudian identitas gak jelas, kemudian ada kekerasan di situ. Menurut Mas ini gimana nih soal sisi lain medis dampak corona ini? Sisi sosial saya melihatnya seperti itu ya. Jadi efek corona ini kan ada dua hal. Yang pertama sisi imbasnya itu nggak cuma sisi medis, tapi kemudian sisi ekonomi dan sisi sosialnya. Dari sisi ekonominya memang jelas ya, dari sisi ekonomi semua pendapatan menurun yang terdampak, baik dari sektor pariwisata, mungkin dari travel, atau kemudian dari pedagang juga banyak yang mengeluhkan karena daya beli turun, pekerja juga karena kemudian banyak proyek-proyek yang ditunda pengerjaannya seperti itu, pasti akan berdampak kepada sisi ekonominya. Sedangkan dampak di sisi sosialnya memang seperti yang jenengan bilang tadi itu, banyak portal ditutup dan yang lain-lain, sehingga kemudian kita seperti ini, kita mau silaturahmi saja agak susah ketika kemudian kita selama 3 hari ini yang sudah kita lakukan, arep ujung nenggone wong tuwane, nenggone tanggane aja tidak bisa, karena kemudian selama 2 hari 3 hari tidak diboleh saling mengunjungi seperti itu. Walaupun itu memang dan kemarin yang agak gayeng itu kan Jarene, dalam kutip Jarene itu ono maling di mana-mana seperti itu. Walaupun pada akhirnya sebenarnya ketika kemudian kita berbicara tentang asimilasi, tentang pembebasan napi itu yang sekitar 35.000 itu ternyata tidak lebih dari 1% yang kemudian melakukan tindakan kriminal kembali seperti itu. Tapi kemudian karena yang disorot adalah sisi negatifnya, sehingga kemudian yang stigma yang dibuat menciptakan ketakutan sendiri, sehingga kemudian ya akhirnya Jarene itu akhirnya. Tapi pada akhirnya nanti itu akan menemukan sisi menemukan sisi keseimbangannya, sehingga kemudian masyarakat akhirnya senengane kak hangat-hangat ayam. Ketika ono sing mortal mirip mortal, ketika nanti ada yang buka dengan new normal pasti mau juga akan buka seperti itu. Tapi ada satu poin juga yang kemudian saya cukup menarik tentang langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Bantul tentang sisi ekonominya. Jadi aturan bupati terbaru itu beliau membebaskan selama 2 bulan terhitung dari April sampai tanggal 31 Mei itu pajak restoran, pajak hiburan, kemudian pajak parkir dan pajak hotel itu dihilangkan. Seperti itu satu langkah yang cukup menggembirakan untuk dunia pariwisata utamanya seperti itu.
luar biasa, kadang senang sekalian. Berarti kata kuncinya adalah jangan lebih tapi jangan pula abe. Artinya kita tidak perlu menyikapi COVID-19 ini secara berkelebihan, tapi kita juga harus tetap waspada. Mungkin begitu Mas Hendy. Ya, betul. Sekian dulu kadang sentong sekalian, selamat bertemu lagi, kabar sehat tentu saja yang kita harapkan untuk kita semua. Ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Salam sentong, jangan lupa subscribe, share, dan like dan komennya untuk mendukung kegiatan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sentong. Dalam sentong.